Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi mengenai Al-Quran Al-Hadi atau tutorial aplikasi Al-Quran Al-Hadi. Sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu di Play Store atau App Store di HP teman masing-masing. Selanjutnya kita akan mencari Al-Quran Al-Hadi. Klik. Banyak sekali aplikasi mengenai Al-Quran, akan tetapi kita akan membahas tentang Al-Quran Al-Hadi. Buka. Bagi teman-teman yang belum menginstal, silahkan diinstal terlebih dahulu. Karena di sini sudah terinstal, maka langsung saja kita untuk membukanya. Apa yang terdapat pada Al-Quran Al-Hadi ini? Seperti ini tampilan Al-Quran Al-Hadi. Ada beberapa poin yang dijelaskan dalam aplikasi ini. Poin pertama yaitu mengenai indeks tematik. Indeks tematik ini membahas tentang tema-tema yang ada di dalam Al-Quran. Jadi apa saja tema di dalam Al-Quran itu, atau apa saja yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Nah, di sini ada tema-tema yang di dalam Al-Quran mengenai akidah, akhlak, syariah, ilmu, kisah, alam dunia, alam gaib, dan juga alam akhirat. Coba kita membuka mengenai akidah. Akidah di sini ada mengenai Allah, malaikat, kitab suci, nabi dan rasul maupun agama. Jadi indeks tematik ini yang berkaitan dengan tema yang ada di dalam Al-Quran, yang pada akhirnya merujuk pada ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Coba kita buka mengenai Allah. Banyak sekali Al-Quran menjelaskan mengenai Allah. Salah satunya ketuhanan Allah. Ketuhanan Allah di sini, Allah adalah Tuhan, Allah Tuhannya manusia, dan Allah adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, Quran surah Al-Hasyr ayat 22 dan juga Quran surah Al-Hasyr ayat 23 ini menjelaskan mengenai Allah adalah Tuhan. Jadi di indeks tematik ini yang pada sampai akhirnya merujuk pada ayat dengan tema yang berkaitan. Contohnya Allah adalah Tuhan itu tadi. Banyak sekali tema-tema yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kita dapat untuk mengetahuinya. Selanjutnya, kajian ayat. Kajian ayat ini merujuk pada ayat apa yang akan kita kaji. Coba kita buka. Silahkan pilih ayat Al-Quran yang akan kita kaji. Coba kita akan mengkaji Quran surah Al-Maidah ayat 5. Klik pencarian. Di sini ada beberapa poin yang menjelaskan Quran surah Al-Maidah ayat 5. Salah satunya poin pertama akan berguguran pada amalannya. Apa saja yang
menjelaskan di poin pertama, yaitu mengenai suami harus membayar mahar yang telah disepakati. Di sini bisa kita klik langsung saja pada Quran surah An-Nisa ayat 24. Kita mencari di sini, dan juga Al-Maidah ayat 5, Al-Qasas ayat 27, dan banyak sekali suami harus membayar mahar yang telah disepakati. Selanjutnya mengenai Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini berisi tentang ayat Al-Qur'an dan juga terjemahannya. Ini terjemahannya. Di sini kita akan memudahkan untuk Quran surah Al-Anfal ini ada berapa ayat. Kita bisa lihat yang saya tunjuk di sini. Quran surah Al-Anfal ayat 75. Selanjutnya pencarian. Pencarian ini kita akan dimudahkan apa yang mau akan kita cari. Ini berdasarkan tema, kata Arab, dan juga terjemah. Coba kita lihat. Berdasarkan tema, kita mencari mengenai akhlak. Klik pencarian. Nah, hasil pencariannya berakhlak sangat mulia, akhlak mulia, dan akhlak tercela. Coba kita klik akhlak tercela. Akhlak tercela di sini banyak sekali yang dibahas di dalam Al-Qur'an. Salah satunya sombong. Orang yang sombong akan dimasukkan ke neraka. Orang yang sombong akan dimasukkan ke neraka itu terdapat dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Jadi langsung merujuk pada ayat yang kita cari. Yang terakhir yakni Quran Mushaf. Coba kita untuk membukanya. Nah, di sini sudah langsung kita bisa untuk membacanya. Quran Mushaf ini tampilannya seperti mushaf tanpa terjemah. Jadi tidak ada terjemahannya. Kalau kita ingin mengetahui ayat Al-Quran yang ada terjemahannya, kita kembali ke poin ketiga tadi, yaitu mengenai Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu yang poin ketiga, kita akan mengetahui ayat Al-Quran dan juga terjemahannya. Kalau di poin terakhir ini tanpa terjemahan. Kalau kita ingin mengetahui bacaan yang terakhir kita baca, kita bisa menandainya dengan cara klik simbol ini. Klik penanda halaman 6 disimpan. Kembali. Baik, apa yang sudah saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Nah, pokoknya teman-teman harus menginstal aplikasi ini karena menjadikan kita berinteraksi dengan Al-Quran lebih mendalam lagi. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.